Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedatangan bulan Ramadan tinggal menghitung jari. Bulan yang sama-sama kita nantikan akan segera hadir, memasuki masa-masa kehidupan kita dengan beragam amal-amal berpundi pahala. Layaknya tamu, kita sambut Ramadan dengan sambutan yang hangat. Kita jadikan momentum tak terlupakan. Sudah sepatutnya kita bersukacita menyambut Ramadan karena masih ada kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi tujuan utama diwajibkan puasa atas diri kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagai ekspresi kebahagiaan kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kita melakukan berbagai persiapan sebelum memasuki Ramadan. Kita siapkan diri kita, keluarga dan masyarakat agar lebih maksimal menjadikan Ramadan sebagai ajang meraup pundi-pundi pahala di tiap amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya. Persiapan yang perlu kita lakukan sejak dini adalah: pertama, persiapan jiwa. Kita bersihkan hati kita dari kerak-kerak yang mengotorinya. Kita sambut dengan hati yang bening dan suci. Kita harus memantapkan hati dan jiwa kita bahawa puasa dan ibadah lainnya yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ternoda sedikit pun oleh motif dan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita latih diri ini untuk terbiasa menjadikan Allah sebagai tujuan dari tiap rangkaian ibadah, tak terkecuali ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai terbesit di hati, aku puasa untuk diet, aku puasa karena tidak enak dengan tetangga, aku puasa karena ikut-ikutan dengan masyarakat sekitar rumah. Kesalahan dalam menata niat dan hati mengakibatkan amal soleh yang kita kerjakan berlalu sia-sia tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita mengerjakannya bukan untuk mencari ridha Allah. Yahya bin Mu'az pernah berkata, jasad sakit karena penyakit, sedangkan hati sakit karena dosa. Sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya makan ketika sakit, begitu pula dengan hati. Ia tidak mampu mengecap nikmatnya ibadah karena berbagai dosa. Mari kita sambut Ramadan dengan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercelah dan dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, persiapan ilmu. Kita sambut Ramadan dengan memiliki dan menguasai ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan. Dengan ilmu yang baik, kita bisa mengerjakan ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta teladan dari para ulama. Ilmu di sini meliputi kaifiat atau tata cara ibadah Ramadan dari segi fikihnya atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termaktub di dalam surat Al-Isra. Persiapan ilmu merupakan sebuah keniscayaan. Ilmu adalah penerang jalan yang pada mulanya gelap gulita menjadi terang benderang, sehingga kita dapat menjalani ibadah dengan benar seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian persiapan berikutnya yang ketiga adalah persiapan fisik. Dari Abu Hurairah, beliau pernah berkata, Rasulullah bersabda,
al-mu'minunul al-qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini memberi motivasi bagi kita untuk menjadi orang beriman yang sehat, sehat jasmani dan rohani. Aneka ibadah yang kita tunaikan, termasuk di bulan Ramadan, menuntut kebugaran fisik dalam mengerjakannya. Puasa dan solat tarawih akan sanggup kita laksanakan dengan baik. Salah satunya ketika kita memiliki kondisi fisik yang sehat. Sebagaimana kita ketahui, Muslim yang sakit tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tapi harus menggantinya sesudah Ramadan berakhir bila kondisi kesehatannya sudah kembali pulih. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, keempat adalah persiapan aktivitas. Kita susun aktivitas untuk dikerjakan bersama, khususnya kegiatan di masjid dan musola. Sudah sewajarnya jika pengurus masjid atau musola menyusun kepanitiaan untuk menyambut Ramadan yang diisi dengan aktivitas tabligh, diskusi atau kajian tentang Ramadan. Panitia Ramadan juga menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti solat tarawih yang diiringi dengan ceramah tarawih dan kuliah subuh dengan tema-tema yang bervariasi. Begitu juga dengan ceramah zuhur di perkantoran, pesantren kilat bagi anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa, tadarusan berbagai perlombaan peringatan malam nuzul Quran, iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, buka puasa bersama dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga mengadakan kegiatan melepas kepergian bulan Ramadan dengan takbiran, pendistribusian zakat, salat Idul Fitri, silaturahmi dan lain sebagainya. Inilah sejumlah persiapan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita tata niat dan hati, kita bekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, kita jaga kesehatan dan menyiapkan beragam kegiatan yang menunjang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala mencatat usaha dan niat kita sebagai amal soleh yang diberkahi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.